Mangan kali ya. Gerahuk. Kenapa sih semua milih ini? Kan ini ada. Hidangan akulturasi soalnya. Kenapa itu emang ya? Ini kan antara Meksikana gitu kan dipadukan dengan Malangers. Ya M-nya sama sih, bener sih. Tapi nggak gitu juga. Tapi tahu nggak sih kalau ini kamu bilangnya adalah Meksiko. akulturasi. Ini apa? Kan ini sebenarnya kacang Shanghai namanya. Emang iya? Iya. Atom itu Kan namanya kacang Shanghai, makanya dibalut gitu. Oh, gitu. Berarti ini kacang leluhurku. Ini kacang ancestor. Kemana lagi rame apa nih? Startup banyak yang layoff. Kata orang startup bubble-nya sudah pecah ya. Mulai berguguran. Maksudnya layoff itu apa sih sebenarnya? Tutup. Bukan. Bukan tutup ya? Apa sih? Jadi startup di Indonesia Raya, benernya nggak cuma di Indonesia sih, di luar negeri pun sama. Mereka banyak yang awalnya tuh buka nih startup ya kan, satu perusahaan, diinjak capital banyak, sama venture capital, ya, dapat nih duit banyak gitu kan. Terus mereka gimana nih kita duitnya kebanyakan ya. Ini ya, OKB syndrome ya? OKB syndrome, bener. Nah, OKB syndrome kan, duit banyak nih, Mau gitu diapain kan. ya, ternyata. Mau diapain lah, gitu kan. Nah, jadinya mereka hire-nya kebanyakan. Kebanyakan orang. Bukan karena ini ya, bakar-bakar duitnya misalnya kayak promo bla 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 bla. Nah, itu juga sih. see. Jadi mereka bakar duit, hire kebanyakan. Endingannya banyak dicopotin orang-orang. Kasian banget. Basically maksudnya layoff itu begitu ya berarti Betul. ya? Jadi mereka terlalu banyak gitu-gitu, habis itu mereka bingung gimana caranya ini untuk kembalikan modal yang pernah dipinjamkan. Akhirnya kebakaran jenggot di mas layoff lah langsung orang-orang itu. Langsung dipecat massal. Berarti sebenarnya yang di e-commerce kemarin tuh juga termasuk itu ya? Iya, I see. benar. Sama kan kemarin kan emang orang-orang kan pada doyan banget, pada getol banget masuk kayak gituan kan. Karena, Startup ya, karena betul. katanya environment kerjanya beda, lebih santai, Benar. lebih anak muda, bisa santai tuh kayak di Google kayak gitu kan katanya kan. Padahal ya akhirnya ada ini nih di balik. Iya, ada isu-isu ini yang menerpa banyak startup ternyata. Sorry. Tapi kan maksudku gini, mereka berarti nggak menakar apa gimana? Misalnya kan mereka perusahaan besar nih gitu. Iya. Startup ini kan ketika disuntik dana, mereka kan otomatis kan adalah orang-orang yang bisa dipercaya karena mereka punya kapasitas untuk mengelola dana itu. Betul. Lantas apa yang salah kalau misalnya menurut kamu? Misalnya menurut aku ya berarti ada perhitungan yang salah atau mungkin terlalu sifat manusia aja. Greedy. Iya, serakah. Greedy McGregor. Enggak. Nah, Kalau menurut kamu gimana? sebenarnya faktor terbesar kayak sifat manusia sih. Sih. Karena maksudnya sepintar apapun manusia ya. Misalnya lo tiba-tiba dikasih duit 100 M, Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah ya kan. Umroh, haji. Nah, langsung tadi OKB syndrome. Jadi langsung istilahnya, wah gue bisa belanja segala macem, gue bisa ningkatin yang startup biasa kejar itu bukan profit, tapi growth dulu, revenue. Bla 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 gitu. Betul. Jadi revenue-nya mereka boost terus, makanya mereka hire orang sebanyaknya buat bantu nge-boost si revenue itu. Terus mereka juga bakar duit buat promo segala macem kan biar lo pakai produk-produk mereka gitu. Ya biar revenue gede dulu. Jadi valuasi mereka jadinya kan bagus gitu. Terlihat bagus. Padahal ternyata kalau dihitung-hitungan flop juga akhirnya. Pada hitung-hitungan ternyata lebih profitable warung pecel lele sebelah. Itu bener. Aku waktu itu dia. pernah ngobrol sama Bimo sedikit tentang masalah per-buffet-buffetan. Kan kalau buffet-buffetan kelihatannya kayak mewah banget ya, ada zup ada ini kan. Terus kayak kita lihat enggak, ini profitnya gede banget. Benar banget. Daripada emang sifatnya atau mungkin karena ini ya kita ngerasanya adalah biar persaingannya akhirnya kayak dulu perang harga, jadi kayak perang diskon, perang apa, jadi kan mirip-mirip semua tuh. Let's say ya e-commerce, terus kayak per ojek-ojekan itu, ojek online kan mirip-mirip semua gitu ya nggak sih? Akhirnya mirip kayak gitu akhirnya ya. Betul. Perang harga. Ada salah satu orang yang pernah ngomong juga di YouTube, aku lupa. Jadi dia ngomong bahwa sebenarnya tidak ada makan siang yang gratis. Gitu. Betul. Intinya gitu. Jadi semua yang kita nikmatin kayak
gratis ongkir misalnya atau kayak promo bla bla itu sebenarnya kan cuma dia nutupin nggak tahu dari mana nih anaknya gitu, dia nggak tahu dia suntikan dari mana atau dia tuh sebenarnya tuh nutup yang ini buat nutup yang ini gitu. Subsidi silang ya. Iya, sebenarnya gitu ya. I see. Betul. Jadi yang jadi masalah adalah ini kan anak muda nih sebenarnya bikin startup ini. Ya, Kebanyakan. Anak muda. Berarti dengan sifat-sifatnya dia yang too greedy tadi itu akhirnya ya udahlah, yang penting kita kelihatan oke dulu, tapi utangnya tambah gede. Penghasilan gede juga, tapi nggak nutup utang yang gede. Akhirnya tetap. Akhirnya the bubble loss, operating loss. The bubble pop anyway ya. Iya, betul. Kasarannya naik tapi gini. Tetap gini loh. Nggak gini nah. Berarti emang sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir perusahaan-perusahaan konvensional, let's say kayak misalnya percetakan bla bla, sebenarnya jauh lebih punya sistemnya oke ya, mungkin ya. Mungkin ya perusahaan tradisional itu beda ya masalahnya. Jadi mereka sebenarnya mungkin operating profitable, tapi mereka nggak ngerti gimana caranya nge-grow. Jadi balik nih, balik nih masalahnya. Yang tradisional nggak ngerti gimana cara nangkep market sekarang. Yang startup tahu caranya, walaupun mungkin dengan cara yang tidak terlalu benar, tapi nggak ngerti cara jadi profitable. Paham. Jadi ada dua sisi masalah yang ini. Misalnya kayak unicorn ini berarti kan sebenarnya dia secara growth-nya gede banget nih, brandnya gede banget, betul. kelihatannya emang masif banget, tapi ya tadi jadi dia revenue-nya nggak yang benar-benar naik jadinya. Apa sebenarnya ingat nggak dulu waktu lagi tren-trennya mereka jadi satu perusahaan? Let's say ya ngomong ya Goto, let's say, terus Grab sama Uber bla bla bla. Kayak gitu-gitu lah semuanya. Apakah sebenarnya kayak gitu sebenarnya adalah upaya-upaya mereka sebenarnya kayak tahu kayak anjir pembukaan kita nggak ini nih nggak mau flop nih, akhirnya itu yang dilakukan, atau mungkin sebenarnya mereka udah antisipasi itu, cuman akhirnya ternyata nggak, ada beberapa yang nggak work aja mungkin ya, mungkin we don't know. Maksudnya dapuran mereka kita sama-sama sebenarnya nggak tahu gitu loh mungkin ya. Ya nggak apa, tapi kan let's say dari Sandra yang udah mungkin ngomongin tentang data-data udah cukup tahu, juga udah ngurusin beberapa perusahaan-perusahaan besar juga. Itu dia. Berarti kan balik lagi sepintar-pintar manusia, ya kan, kalau sifat dasarnya itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dikalahkan, ya udah. Amin. Ya Tuhan. Gunanya sholat Jumat. Enggak ada. Maksudnya iya bagus, itu bagus. Cuman kayaknya nggak ada hubungannya gitu, maksudku it's okay. Dengarkanlah khutbah Jumat. Jangan guyon masalah ini kamu ya. Iya kan? Tapi emang betul, benar. Banyak manfaat dari situ. Soalnya katanya pulang sholat Jumat jadi ganteng. Iya, gitu kan, lumayan lah. Ada berita apa lagi? Tadi aku sama kamu kayaknya sempat ngobrolin apa ya? Miss Universe. Oh, Miss Universe lagi heboh karena kasus pelecehan seksual. Ini ya katanya bakalan banyak yang ternyata calon-calon Miss Universe itu disuruh foto, sorry ya, telanjang bla bla bla. Bentar. Tapi maksudku ini Universe kan berarti kan internasional gitu ya? Iya. Berarti secara profesionalisme berarti jadi masalah dong? Maksudnya kan dia udah lama loh Miss Universe ini. Betul. Gitu. Menurut aku sih menyinggung asas profesionalisme ya berarti. Oh, pasti. Aku ya. Tapi kok bisa ya sebesar itu jadi menyinggung yang gitu ya? Oknum mungkin? Wibotno. Maksudnya? Iya benar. Menurutmu ya, Pak? Menurut aku sih sekarang ya mungkin kejadian-kejadian ini udah terjadi dari zaman dahulu. Tapi makin sekarang tuh di mana eranya ya orang lebih speak up, spill jadi itu, lebih berani. Nulis ini sambil gemeteran ya. Sorry aku nulisnya agak berantakan ini karena adalah thread pertamaku. Sorry abis ini aku mau sholat dulu, ntar aku lanjut ya teman-teman gitu. Tapi ya maksudnya mungkin akhirnya sekarang kenapa ke blow up, ke media blow up karena akhirnya berani speak up. Betul, karena culture speak up itu lagi istilahnya digaung-gaungkan banget. Dan sebenarnya di salah satu perusahaan yang aku pernah kerja, dia perusahaan dari Amerika, manufacture obat di Indonesia. Di situ tuh kita bener-bener istilahnya disuapin banget culture, speak up, diversity and inclusion. Itu mereka melakukannya dengan sangat-sangat conscious dan sangat-sangat terstruktur gitu. Jadi aku tuh sampai waktu itu aku digaung-gaungkan sebagai kayak speak up champion di kantor itu, karena istilahnya di kantor itu ketika aku ada masalah dengan profesionalisme, kayak let's say aku ada di suatu meeting dan ternyata aku notice kok ini ada kurang salah nih. Iya, kurang etis, kurang profesional. Aku berani speak up. Aku berani nge-raise ke top manajemennya.
Dan di situ istilahnya mereka justru ingin apa ya, mengcultivate gitu, ingin dipromosikan culture speak up itu. Jadi biar employees ataupun karyawan yang tadinya merasa kita aku kan cuma staff doang, aku bukan siapa-siapa di sini. Istilahnya mereka tuh pengen bikin kita semua tuh punya power gitu untuk bisa kayak call out people. Menurutmu nih, kan speak up caranya banyak nih. Yang kamu lakuin, menurutku akhirnya bener nih, karena dia akhirnya karena hierarkiar, akhirnya kamu ngomongnya ke manajer kamu, bla 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 bla. What do you think about speak up di social media? Detik sedikit aja, maksudnya kayak aku kepo aja sih, maksudnya tentang aku rasa kamu concern banget gitu loh tentang wanita kayak gitu-gitu, maksudnya kayak maksudku. Tapi James, sebelum masuk ke pertanyaan itu, yang harus di-highlight adalah karena baik lagi, mungkin kejadiannya Miss Universe kemarin itu kan kita harus speak up itu mau kemana nih gitu. Kamu ngomong ke atasannya dan bla bla, dia atasannya yang oknumnya dan bisa jadi dia pingin banget kayak aku pingin masuk. Jalannya cuma ini doang kan, nih, begitu. Iya kan? Ini kalau misalnya satu disenggol, namanya pageant kan, nggak tahu pageant aja sih. Nggak tahu. Senggol dikit, ntar ngomong ke sini, ntar kayak gini, ntar dia diserang jadinya, gitu. Jadinya bisa jadi begitu. Masih kayak gitu ya, maksudnya ada kultur-kultur itu ya. Gitu. Tapi ini kan sepengetahuan saya ya. Iya. Dunia lain mungkin baik-baik saja. Iya, mungkin di negara lain kayak gitu bagus ya, kita kan nggak tahu. Gitu. Tapi kalau di tempatnya dia, memang culture-nya dari paling atas memang udah bikin itu. Udah dikasih sistemnya ya. Iya. Betul. Baru sekarang kamu pertanyaan tadi. Iya, tadi menurutmu sedikit aja, maksudnya nggak usah terlalu banyak. Maksudnya aku takutnya ntar bakal terlalu lebar gimana. Iya apa sih maksudku speak up di social media. Maksudku kayak jujur ya, kemarin kasusnya Gofar bla bla kayak akhirnya ternyata akhirnya ternyata ceweknya yang ada mental illness things yang bla bla yang ternyata ke belum media, sedangkan si dia udah kena cancel culture bla bla. Aku nggak ngikutin secara detail gimana, cuman menurutmu kayak gimana sih? Kalau menurut aku tuh speak up di social media tuh kayak pisau bermata dua ya. Kurang lebih kayak gitu. Karena di satu sisi memang ada kejadian-kejadian yang kayak Miss Universe yang kita benar-benar sebagai orang yang disalahkan, orang yang jadi korbannya nih, nggak tahu harus kemana lagi karena misalnya satu struktural tuh oknumnya semua. Jadi selain sosial media kayak kemana lagi gue harus bisa mengadu. Betul. Tapi di sisi lain kalau misalnya yang tadi ya, yang konsep itu adalah banyak istilahnya korban-korban yang ternyata setelah diselidiki kasusnya jauh lebih rumit daripada apa yang terlihat sosial media. Itu kan istilahnya malah jadi backfire ya gitu. Jadi menurut aku sih speak up di social media itu salah satu sarana, tapi sangat disayangkan itu sarana yang akhirnya orang Indonesia kebanyakan pilih untuk memakai karena mereka merasa root cause itu dan mereka merasa ternyata nggak ada sarana untuk menyampaikan keluh kesahnya dia kan gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa dipikir-pikir banyak caranya, maksudnya Komisi Pelindungan Wanita dia kebuka, mungkin LBH Apik juga kebuka, mungkin mereka nggak tahu dan mereka mungkin gimana caranya ke sana gitu. Mungkin yang bisa diimprove itu gimana caranya aku bisa ngelapor ke komisi dan beneran ditindaklanjuti nih kasusnya. Nggak cuman kayak retweet gitu kan. Jadi ya sangat disayangkannya adalah sekarang istilahnya apa ya, warga Indonesia banyak berpikir, wah kalau gue punya kasus, gue harus viral dulu, baru bisa diselesaikan. Itu menurut aku root cause-nya adalah karena mereka ngerasa nggak didengar berarti sama yang orang official, benar-benar. Aku masih penasaran sih, ini kita bakal masuk ke pertanyaan yang lebih ke kamu aja ya. Lebih ke aku aja. Kamu aja nya emang. Main Sarah hari ini aku. Full tentang kamu aja. Sandra D. Emang Sarah siapa sih? Iya. Ya nggak ada. Maksudnya Sarah sama Sandra itu deket. Maksudnya nggak ada. Kepikiran siapa sih? Nggak ada. Untung nggak ada kamera ngeliatin kalian ya. Bangke emang. Oke. Lanjut. Ngapa? So, Sar, ini pertanyaan udah simpel banget. San, bukan Sar. San. Pikirin siapa sih? Oke, San. Yo, gimana nih? Sorry. Ini dulu karir. Gitu. Kan segmen sebelumnya kan, bukan segmen, episode sebelumnya kan kita sempat ngomongin tentang kayak kamu kuliah bla bla kayak gitu. Tapi perjalanannya Sandra. Kamu tuh kerja apa sebenarnya? Nah, What do you do in your life for good? Oke.
Bener kalau mau tahu ya bisa langsung ke LinkedIn. Enak. Asanda Salsabila. Oke, fine. Lo search. Ngomongin ini nanti aja. Udah. Ibu emang gimana? Bu? Ntar ada linkin di sini. Nah, di sini, pas di sini nih. Linkin. Coba ini deh, gitu. Gitu. Coba ya, Gert ya. Ada. Terus nanti kita pindah sini sih, Gert. Tiba-tiba di situ ada linkinnya. ya? Kayak gitu. Mantap. Oke, ini ya. Jadi kerjaan gue apa? Gue boleh mulai dari awal nggak? Boleh. Boleh. Sedikit bacot. Kasih. Gue nggak boleh ngomong gitu kan? Gak apa-apa, boleh. Gak apa-apa lah, it's okay. Nanti Emang kita mengkaitkan instansi tertentu kan tidak? Santai aja. aku sedikit cerewet. Nah, Polite sekali. polite sekali. Jadi aku habis lulus dari Singapura itu umur 18 tahun waktu itu. Pintar ya banget kan? nih anak. Terus aku pulang ke Indonesia karena luntang-luntung karena kayak aduh ngapain ya dengan hidupku. Awalnya tuh begitu. Terus habis itu iseng-iseng apply sehari tuh bisa 1000 kerjaan. Di linkin. Enggak, lewat email, Oh, semuanya? lewat semuanya. LinkedIn, Jobstreet, email, Glints, bla bla bla. Glints, terus website perusahaan. Nah, itu aku semua. Sampai 1000. Karena aku emang niat banget. Karena aku 1000 loh ini. 1000. Cari Beneran. banget berarti ya waktu itu ya? Iya, bener-bener cari banget karena aku pengen kayak apa ya, take control of my life gitu I see. loh. Gitu kan. Jadi aku coba apply semuanya bener-bener satu persatu tuh cover letter aku customize, edit sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Endingannya nyantol lah satu. Ya adalah asal gue boleh sebut brand nggak sih? Nggak Boleh. apa-apa, emang apa kita dulu. Oh ya boleh ya? Mau apa? Oke, jadi yang pertama itu aku dapat panggilan dari Bank Danamon Oke. buat program manajemen trainee data dan IT. Padahal aku bukan jurusan IT atau matematika, sebelumnya aku jurusan bisnis kan. Tapi aku iseng aja apply, ternyata dipanggil. Dan aku benernya datang tuh karena aku kepo interview di Indonesia tuh seperti apa sih? Iya, jadi benernya pikirannya waktu itu bukan ngambil tapi kayak ya udah deh coba dulu deh interview perdana gitu. Ngikut, kalau nggak salah tuh lumayan lama sih, ada sekitar 4 sampai 6 ronde interview. UFC Kak, ronde. Ronde interview, FGD, case study, waduh, panjang kali lebar deh pokoknya. Tapi aku jabanin semua, dapet deh. Ya udah, mendingan aku jadi manajemen trainee di Bank Danamon Indonesia. Bagian data dan IT. Jadi waktu itu aku belajar dari nol sampai istilahnya zero to hero. Oke. Zero to hero di bagian data dan programming dan segala macamnya. Bisnis sih ya. Bisnis iya. Akhirnya aku punya data. Kamu punya data, kamu punya kuasa. kayaknya gitu ya? quotes yang lagi ini ya. Yang lagi terkenal. Iya apa dong? Data. Gampang aja. Oke. Nah, sebenarnya itu kontraknya 3 tahun, gitu. Tapi aku 2,5 tahun cabut. Tapi aku bayar penalti, udah pasti ya. Jadi kita tidak boleh menyalahi aturan, guys. Itu yang paling penting. Karena emang di kontrak 3 tahun. Benar, 3 tahun. 2,5 tahun kamu keluar. Iya, udah pasti harus bayar penalti dong. Aku bayar penalti karena aku pengen banget bantu di salah satu startup di Indonesia. Oke, berarti kamu juga pernah orang yang nyobain startup-startupan dong? Bener banget. Aku udah. Kemana startup saat ini? Nah. Karena masih ada atau sudah flop? Masih ada loh. Masih ada. Berarti mungkin ini nggak jor-joran. Iya, benar. Bukan bagian yang jor-joran banget gitu ya nggak sih? Bener sih, lebih B2B. Iya. Oh iya bener, karena B2B, bukan B2C. Bener. Bener. Jadi aku di startup itu kurang lebih 8 bulanan di startup, jadi business intelligence analyst. Terus aku ditarik ke perusahaan Amerika ini kayak global MNC pharmaceutical ya. Pernah masuk perusahaan ini ada di Forbes 500. Oke. Enough. Riz. Jadi cari ya. She got Riz. Ya kan, ini Forbes 500. Bayangin, graduate udah di sini LinkedIn, di sini ada Forbes. Aman ya? Paling nanti kamu tipes. Terus nanti kalau setelah kita kayak gini, kamu ngasih efek bam gitu ya? Gitu ya. Terus aku minta ada suara gitu ya. Lanjut, salah satu perusahaannya ada di Forbes ya. Masuk ke Forbes ya? Masuk ke Forbes, namanya Merck Sharp Dome. Mark Sharp dong. Iya, Merck Sharp Dome. Itu apa sih? Farmasi?
Farmasi. Jadi kita mereka Oh, iya. manufaktur. Masih merasa obat. ini ya? Iya, bagian dari keluarga. Masih bagian kayak belongingnya masih tinggi. Tapi perusahaannya oke nih, maksudnya kayak bener-bener sampai udah cabut. Udah cabut. Masih belonging tapi. Jadi situ aku jadi business analytics manager. Aku set up tim datanya dari nggak ada sampai ada. Ininya itu sih. Itu global atau Di Indonesia, Oh, cuma Indonesian base. Betul. Tapi di situ aku punya kesempatan untuk kayak kolaborasi sama data analis dari seluruh dunia. Bener kan cabang mereka banyak banget kan. Dan Berarti tim kamu- datanya baru semua tuh. Berarti kamu bakal comparison kayak yang punyamu, yang kamu bikin ini kayak base-nya kayak gini sama base-nya yang di data yang sana gimana ngolah. Benar. Kayak gitu tuh namanya apa sih? Cara mengolah data yang baik, cara cari data yang baik. Maksudnya yang cepat atau yang berapa, yang akurat, yang rigid, atau hasilnya bagus-bagus. Apa sih? Maksudnya kalau misalnya lagi combining atau apa itu? Sama mereka-mereka yang maksudnya udah global things ya. Oke. Kita biasanya kayak collaborate untuk kayak analysis sama namanya insights synthesizing. Ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Intinya Synthesizing. Nah, apa insight synthesizing. Insight synthesizing. Iya, insight sing-sing gitu. Oke, lanjut. Intinya. Iya. Itu artinya apa? Nggak penting gitu. Bahasa gampangnya dari data intinya apa? Itu. Oh, cari makna dari satu data. Nah, intinya tuh Data apa? mentah menjadi data yang bisa dimakan. Sorry, mungkin banyak orang juga nggak tahu, karena mungkin aku juga nggak tahu. Sebenarnya data kalau misalnya katanya orang-orang belum jadi, itu bentuknya apa sih? Belum jadi. Maksudnya belum bisa dimakan sama orang-orang, maksudnya kayak belum siap. Data mentah. Data mentah itu Oke, belum matang. sebenarnya itu. ada dua tipe data. Yang structure tuh kayak table di Excel gitu. Nah, itu Oke. data mentah tuh. Oke. Kayak misalnya kamu ngelis down semua, misalnya kamu punya warung pecel lele. Nah, itu semua transaksi kamu di situ kan kamu data. Nah, itu data mentah tuh. Oke. Tapi ada juga zaman now big data ya Nah, kan. big data. Ada data-data yang unstructured atau data-data ini tuh jadi istilahnya apa ya? Mereka tuh nggak terstruktur bahasanya. Bentuknya gimana? Bentuknya kayak misalnya Twitter. Oh, I see. Iya. Jadi yang dari mana-mana comotan, dari mana-mana bla bla bla. Oke. Betul. Jadi ada kayak gambar, video, musik, segala macam. Kamu lihat insight kamu. Iya, Yang betul. di dashboard itu data yang bisa dimakan, itu udah diolah. Itu udah sama Nah. si Tapi kan Instagram. nggak semua perusahaan itu punya tools yang kayak gitu. Tim data, betul. Makanya dia urusannya adalah bikin tools itu tadi supaya bisa bikin Betul. data bisa diolah jadi data. bikin ya berarti ya, bikin toolsnya ya. Aku melakukan. set up sistemnya, Oh, bikin sistemnya. Betul. Oke, itu menarik banget sih. Iya. Berarti terima kasih perusahaan Asian Iya. Dum tadi. Ada dumnya kan kalau nggak salah. Yang pokoknya ada di Mashup mana- dong. Mashup dum gitu lah pokoknya. MSD Indonesia. MSD. Sulit ya. Kenapa sih orang-orang itu bahasanya sulit-sulit? Aduh. Tapi mereka kalau misalnya lihat kamu lagi masih ingat gak kira-kira? Masih inget dong. Masih Hai ingat Pak ya? George. Langsung manggil Langsung, kalau redaktor. langsung. Hai, salam kenal. Hai. Salam kenal. Ada variabel aku sekarang di sini. Iya. Terlihat kan aku pakai baju warna putih sebelah kanan, yang warna hitam sebelah kiri. Oke. I'm a good cop, a bad cop. Anyway, terus dari situ Setahun setengah ya kan, aku pindah lagi ke bank campur startup style. Oke, Itu apa oke, tuh? oke. Bank digital baru gitu, namanya Bank Aladin Syariah. Oke. Oke. Ini koneksi sama yang Aladin Aladin website, website. store bla 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 itu. Aladin Apa yang store yang kayak Store? Bukan. Oh, bukan ya. Alibaba kali ya? Oh, anjir, iya lagi. Alibaba. Alibaba kali. Sama-sama Bukan. Aladin lah, Iya, dan namanya Bank Aladin Syariah. Di situ aku jadi data science lead-nya. Jadi kerjaan aku di situ berbau untuk develop model dari awal, predictive modeling. Jadi kalau kalian dengar AI, nah, iku aku buat itu. Intinya itu. Per AI-an itu. Per Tahun kapan? AI-an. Itu? Itu dari April 2022 sampai Juni 2023. Karena emang di tahun-tahun itu kan maksudnya di periode itu kan AI lagi chaos-chaosnya tuh. Ya, lagi boom. Semua pakai AI. Betul. Dan akhirnya itu adalah salah satu perjalanan terakhirmu karena kan itu 2023 kan? Iya kan? Sampai akhirnya sekarang kamu lagi ada bisnis apa di sana? Aku sekarang lagi jalanin data dan ERP consulting. Oh, Berarti
Tapi setelah kamu bekerja sama orang-orang itu, Betul. ketemu sama Semua ilmu-ilmu orang-orang itu. global juga, akhirnya kamu memilih untuk bikin sendiri. Ya. Sepede apa sih? Anjir. Sepede apa Gak usah gitu Sepede ngomongnya apa sih? Kita lihat ya perjalanan dia tadi. Cuma 3 tempat doang. Tapi dari 3 tempat tadi itu yang ini from zero to hero. Abis itu dia Empat. 4. Danamon, Danamon. Nah, Bang Danamon, Startup, Yang terakhir nih, kan? Mark Sharpdo sama Bang Aladin. Bang Aladin. Nah. Baru bikin Baru sendiri. bikin Sendiri. sendiri. Oh, iya. Nah, tapi kita masih belum dibahas. Belum dibahas. Ya kan nanti Jadi kalau udah kita dibahas di sini. Apa kenapa di sini ya? Jadi kan tadi kan si Bang Danamon tadi kan yang Iya. dari yang from hero to apa zero to hero. Yang dia baru belajar. Aku baru belajar nih. Habis itu kamu naik lagi nih jabatan di sini. Kamu ikut sama si apa namanya kecil-kecilan apa startup kecil-kecilan. Iya, betul, startup-startupan betul, itulah. startup. Yang ternyata masih ada. Ya, masih ada bagus. Iya, Bagus ada, banget. ada. Masih- Karena B2B ya. B2B gitu kan. Terus dia lanjut seret gitu kan. Farmasi. Ke farmasi tadi, Maksum. Oh, enak. MSD MSD gitu kan. Safdo. Dia itu udah gede banget tuh menurut aku. Oh, Dan itu iya sih. posisinya dia juga udah bagus juga. Posisinya dia udah bagus, dia sampai benar-benar bisa mengolah itu semua dengan baik. Sampai akhirnya sekarang dia masuk kemajuan di AI. Iya, Otomatis Malaysia masuk ya. Berarti dia sudah cukup tahu lingkungan perdataan seperti apa. Iya. Sampai Main akhirnya- hatam. sampai dia bisa ngomong kalau mau kamu consulting Ke aku. aku cukup tahu nih. Sorry, bukan ke aku, ke dia. Ya. Jangan ke akuan deh. Sebagai host tuh kita mewakili dia loh. Bener. Jangan ke akuan deh. Ya oke, fine. Kurang lebih kayak gitu. Enggak, perjalanan. sorry. Kenapa kok akhirnya aku mau tanya nih? Ya boleh. Ya, Kenapa kok akhirnya kamu bikin sesuatu yang akhirnya kamu nih, maksudnya kayak sesuatu yang emang kamu kontrol, emang Oh iya benar. kamu Kamu kemarin kan kontrol. ikut orang terus ya soalnya. Soalnya kan ikut orang, padahal kan kalau misalnya ikut orang kan job desk sudah jelas, kita tinggal jalanin job desk, kita nggak usah mikirin masalah grow-nya perusahaan kayak mana, ya kan? Karena kita ngelakuin apa yang job desk udah ada gitu kan. Kenapa kok akhirnya si Sandra ini ya. kok aku bikin gitu. Bikin Jadi Orang-orang butuh aku nih gitu. sebenarnya tuh dari aku awal masuk Bank Danamon, aku udah terpikirkan sih dari situ kayak, aduh aku kayaknya nggak mau jadi pegawai aja gitu. Aku pengen do something yang benar-benar punya aku sendiri. Dan akhirnya setelah 5 tahun belajar, aku merasa aku udah punya cukup ilmu untuk sebenarnya aku pengen bantu democratize data gitu. Oke. Apalagi ke Di- SMEs apa? di Indonesia ya. Democratize. Democratize. Ya, jadi aku ingin SMI ataupun UMKM di Indonesia tuh ngerasa bahwa oh ternyata data tuh nggak susah loh, gampang loh, udah gampang bisa bantu aku ke depannya gitu. Jadi aku pengen hal itu tuh dirasakan nggak cuma sama perusahaan besar yang mampu Tapi bayar tim data, UMKM. exactly UMKM bisa tahu oh rasanya tuh begini ya data gitu. Jadi Soalnya itu kan sebenarnya mereka fokus kan aku. setiap maksudnya kayak per hari ini kan kebanyakan kayak bener-bener kayak ngelakuin apa yang dia rasa Manual, bener manual. gitu loh kayak Bener, kayak kayaknya ini feelingku. bener, feelingku ini bener deh gitu Nah, kan. Padahal bener. sebenarnya, it's much good kalau misalnya itu based on data semua. Betul. Jadi apa istilah ilmunya nggak usah ditampung di otak semua loh, bisa ditaruh di data. Jadi kita nggak lupa kan. Bener, ditulis kalau kata Ditulis, Betul. benar. Tadi tuh Hitam di atas putih. Lagi sumring aja gitu. Tiba-tiba mikir, iya bentar lagi kan aku punya tesis ya. Bisa nih. Oh iya, numpang data dulu kak, dikit kak. Tiba-tiba gue mikir gitu, San, ini bisa gak San? Aku mau datanya nih mentah nih. Gitu kan. San ini bagusnya dibuat gimana sih? Kalau enggak, kalau misalnya kita emang bener-bener nggak tahu kayak sana aku nggak ngerti. Ini kayak mana? Tiba-tiba saya ada udah di balik batu nih gitu kan. Siapa tuh? Oh, bukan ya? Iya. Gak ada gitu. Dan juga. aku tanya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin UMKM, ngomongin data juga, sebenarnya seberapa pengaruh sih data sama perkembangan UMKM? Sorry ya, perusahaan kecil. Kalau perusahaan besar, oke lah karena dia emang global, jualnya udah global seluruh Indonesia. Kan UMKM kan jualnya kayak cuma per kota. Ya, yang kita tahu lah per kota. Ataupun kalau keluar, maksudnya keluar daerah, karena lewat e-commerce anyway gitu loh. Sebenarnya seberapa penting sih data buat anak-anak UMKM ini sebenarnya? Let's say misalnya kafe sebelah. Ya, Pecelku. Pecelmu. Emang yang beneran? Enggak. Kalau di Malang namanya bukan pecel, sorry. Lalapan. Namanya lalapan. Maaf ya, nggak tahu. Belajar ya, lalapan namanya. Aku ngerti cuma jenje doang. Bu, lalapan ya bu. Iya. Kalau punya pecel lili, dasinya pecel. Oke, siap. Apa? Oke, jadi sebenarnya menurut aku, teman-teman, data itu penting banget dari level paling mikro sampai makro.
Maksudnya gimana? Jadi paling sehari-harinya deh, misalnya kamu punya warung lalapan, ya kan? Yang udah pasti kamu nggak mau adalah tersaingi, ya nggak? Betul. Misalnya loyal customers kamu pengennya ya tiap pagi makan di tempat kamu lah. Sambelku paling enak nih, gitu kan. Dulu paling enak. Kamu pengen mereka balik terus kan? Paling simpelnya, gimana caranya kamu tahu siapa loyal customer kamu? Iya. Apa kamu menghafalkan mukanya dia doang? Member card. Bayangin lah, bayangin ya. Pak, biasa nih. Sing kaya biasa nih, ngerti lah. Member card. Member card. Jadi hal-hal seperti itu semakin bisnis kamu berkembang, kamu pasti bakal tambah lupa muka. Kalau Karena cuman banyak lihat, kan? Iya, banyak banget loh. Kalau masih 10 doang, ya nggak apa-apa gitu kan, masih bisa ngafalin. Tapi emang kamu mau buka warung lalapan kalau misalnya customer-nya cuma ada 10 orang? Itu kayaknya tutup. cuman Bimo ya kan. Keluargaku ada 2 nih ya. Jadi Mas Grady. Grady, karena Grady selalu minta sambal lebih katanya. Nah, udah itu dong. Ngapain buka ya? Ngapain buka? Kayaknya aku masakin aja sendiri. Nah itu. Oke. Jadi level paling mikronya itu. Gimana caranya supaya kamu tahu siapa loyal customer kamu? Betul. Kayaknya semua didata dulu aja kayak oh Pak ini, Bener. yang ini. Oh udah pernah beli berapa kali nih? Gitu. Apa aja itemnya? Betul. Terus misalnya kamu penasaran, si Mas Grady nih, kok nggak datang-datang? Iya. Padahal tadinya loyal loh. Oke. Tadinya tiap pagi datang, kok sekarang nggak? Nah, di situ kamu butuh data lagi. Kenapa? Kamu butuh market research. Iya. Kamu butuh nanya dia, Mas Why? Grady kenapa? Nah, kok nggak balik? Ternyata nonton apa? Ternyata ada lalapan di sebelahnya. Itu. Ternyata si Grady-nya, Mas Grady-nya tipes kan bisa makan. Orang tipes boleh makan sambal-sambal nggak? Nggak boleh. Ya udah bener kan? ya bener. Nggak salah sih gitu. Lebih ke arah sebenarnya Grady nggak mau makan tuh karena ternyata setelah pakai baca Bismillah kok tiba-tiba keluar banyak ini ya. Kok ternyata tiba-tiba banyak ternyata R&D ku research and develop gue cari pocong paling oke. Pocong mana nih yang paling sedep nih? Gitu. Yang paling sedap. Semua itu gara-gara terlalu banyak ini ya, apa namanya, terlalu banyak kemalasan dalam dunia kita sebenarnya untuk bikin sesuatu yang simpel. Makanya sekarang semua apa yang bisa dikasir kan sekarang ada namanya. Oh iya benar. Klik. Kita tahu kuantitinya berapa dan sebagainya. Bener. Anyway, udah ini semua kayak informasi yang mengenai kedalaman otak kamu ini aku udah pengen tahu ya. Kedalaman otak. Kedalaman otak. Udah mulai agak paham nih gitu. Kita biar agak fresh, kita masuk sesi game dulu. Tanya, jawab cepat. Yes.